Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabatku sekalian, jumpa lagi dengan saya Ali Usman atau biasa yang dipanggil dengan Bang Ali. Baik, pada kesempatan video penyuluhan hukum saya kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya. Adapun isi dari pertanyaan tersebut adalah, izin nanya Pak, kalau anak umur 16 tahun membacok orang umur 25 sampai jari kelingkingnya hampir putus, apakah anak itu akan dipenjara? Dan kira-kira kena pasal berapa, Pak ya? Dari pertanyaan ini saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya. Perlu diketahui bahwa ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa. Bagi anak yang melakukan tindak pidana, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak ini adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Salah satu substansi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu mengatur tentang diversi. Apa itu diversi? Yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Apa itu keadilan restoratif? Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Itu yang dimaksud dengan keadilan restoratif. Nah, terkait dengan kasus ini, saya sampaikan bahwa hukuman atau pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jadi, anak yang membacok hingga menyebabkan jari kelingking orang lain hampir putus berdasarkan ketentuan pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini termasuk ke dalam jenis penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Adapun ancaman bagi pelaku penganiayaan tersebut yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun. Namun seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa proses peradilan pidana anak berbeda dengan proses peradilan orang dewasa. Untuk proses peradilan anak menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika ancaman pidana masih di bawah 7 tahun, dan kemudian jika anak belum pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah melakukan pengulangan tindak pidana, maka dalam kasus seperti ini bisa diselesaikan melalui upaya diversi dan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dan jika diperlukan dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat. Upaya diversi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak. Kemudian untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Kemudian untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Ini adalah tujuan dari dilakukannya upaya diversi. Jadi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian bagaimana kalau korban tidak mau dilakukan upaya diversi? Jika korban tidak mau dilakukan upaya diversi, berarti pada tingkat penyidikan proses diversi gagal atau tidak ada kesepakatan diversi. Maka dalam hal ini kasus berlanjut ke tahap penuntutan. Dan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi juga. Dan dalam setiap pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sahabatku sekalian, demikian jawaban yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.